Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian singkat tentang tauhid, tentang akidah, yang alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan ini sudah sampai kepada pembahasan al-iradah, yaitu sifat iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu. Dan wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat al-iradah, yaitu berkehendak atau menghendaki. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Dan sifat iradah ini adalah sifat yang qadimah, tidak ada permulaannya. Qaimatun, yang terus menerus, tidak ada akhirnya, bidzatihi ta'ala, di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhassisu bihal mumkina bil wujud au bil adam. Dengan sifat iradah ini Allah subhanahu wa ta'ala menentukan terhadap perkara yang mungkin, baik diadakan atau untuk ditiadakan. Au bil gina au bil fakri, atau menentukan dengan sifat iradah ini Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kayanya atau menentukan fakir, atau menentukan berilmu atau menentukan bodoh terhadap seseorang, dan seterusnya. Wadidduha al-karohatu, dan sebaliknya daripada sifat al-iradah, yaitu al-karohah, terpaksa. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya terpaksa. Wa dalilu ala zalika, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya al-iradah, berkehendak. Annahu law kana karihan, sesungguhnya andai kata Allah subhanahu wa ta'ala itu terpaksa, lakana ajizan, pasti berarti Allah itu lemah. Wa kaunuhu ajizan, dan andai kata Allah itu lemah, itu sangat-sangat mustahil. Wa kaunuhu ajizan muhalun, adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu lemah, itu sangat-sangat mustahil. Para jamaah sekalian, penjelasannya wajibu di sini adalah wajib menurut hukum akal. Artinya bisa dimengerti, bisa dipahami oleh akal pikiran manusia yang sehat, yang waras, yang objektif, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-iradah, berkehendak. Tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami oleh akal pikiran manusia yang sehat, yang waras, yang objektif, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki sifat al-iradah. Nah, itu pengertian wajibu. Dan sifat al-iradah di Allah ini adalah hak Allah. Artinya tidak tergantung terhadap apapun. Sekalipun alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus senantiasa sifatnya memiliki sifat al-iradah, sehingga disebut bihaqihi ta'ala. Sekarang bagaimana pandangan hukum syara? Pandangan hukum syara mewajibkan kepada setiap manusia yang sudah balik berakal. Manusia itu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik berakal sehat, untuk mengiktikadkan, untuk mengimani, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-iradah, menghendaki, berkehendak, dengan resiko sah imannya dan akan diberi pahala ganjaran oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, manakala dia tidak mengiktikadkan, tidak meyakini, tidak mengimani terhadap sifat iradah di Allah, berarti tidak sah imannya, dan akibatnya dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka untuk selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan dalil terhadap adanya sifat iradah di Allah di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 253 diantaranya, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, dan akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Hukum syara juga memerintahkan khusus terhadap orang-orang mukmin untuk melaksanakan akibat daripada imannya terhadap sifat iradah, ya, terhadap sifat iradahnya Allah, yaitu yang harus dilaksanakan
dia harus sabar, dia harus tawakal, dia harus syukur, harus ikhlas, harus tawadhu. Nah, itu perintah daripada hukum syara terhadap orang mukmin untuk melaksanakan akibat imannya terhadap sifat iradah di Allah. Bahkan ini sekaligus jadi ciri, jadi tanda mereka orang-orang mukmin yang sabar, yang tawakal, yang syukur, yang ikhlas, yang tawadhu. Berarti dia satu, paham terhadap sifat iradah Allah dan mengamalkan keimanannya terhadap sifat iradah di Allah tadi. Hukum syara juga memisahkan antara sifat iradah dengan perintah, sehingga terjadi perbedaan. Nah, apa perbedaannya iradah Allah dengan perintah Allah? Iradah Allah itu membawa kepada izin Allah, sedangkan perintah Allah membawa kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang dimaksud daripada sifat al-iradah, yaitu berkehendak. Apa yang dimaksud dengan sifat iradah tersebut? Yaitu semua yang ditakdirkan adalah oleh kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ditakdirkan oleh Allah saja itu oleh kehendaknya. Ya, oleh kehendaknya Allah. Tidak ada yang mendorong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada kehendaknya. Tidak ada. Sekalipun doa, kemudian adanya rasa kasih sayang, adanya rasa marah, dan adanya giat, semangat untuk berusaha mewujudkan apa yang dikehendakinya, semua sama sekali tidak akan mendorong terhadap kehendak Allah sehingga Allah menakdirkan atau menghendaki terpaksa. Tidak ada. Jadi semuanya tidak ada yang mendorong terhadap Allah kecuali adalah kehendak Allah semata. Nah, sekarang bagaimana dengan adanya adanya doa, adanya giat, semangat seseorang itu berusaha untuk mewujudkan apa yang dikehendakinya? Itu pun semua tidak akan menjadi motif Allah itu mentakdirkan dan menghendaki terpaksa, tidak menjadi motif. Tapi kemungkinan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa jadi bareng bersamaan dengan apa yang dikehendaki oleh makhluknya. Seperti makhluk manusia berdoa, ya berdoa kemudian giat, semangat. Nah, bisa jadi itu jadi bareng bersamaan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat iradah di Allah ini adalah sifat wujudiyah, artinya sangat bukti, sehingga andai kata penglihatan manusia itu dibuka hijabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti manusia akan bisa melihat secara langsung terhadap sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala, karena saking buktinya sifat iradah di Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sifat iradah di Allah subhanahu wa ta'ala qadimah, artinya tidak ada permulaan, seperti zat Allah subhanahu wa ta'ala kan tidak ada permulaan. Sifat iradah di Allah subhanahu wa ta'ala itu qaimah, terus menerus, tidak ada akhirnya, seperti zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada akhirnya. Iradah makhluk dengan iradah Allah jelas berbeda. Nah, perbedaannya, iradah makhluk itu ditentukan oleh iradah Allah. Iradah makhluk diciptakan oleh iradah Allah. Iradah makhluk tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikehendakinya, bahkan sama sekali tidak bisa menentukan terhadap ada atau tidak ada apa yang dikehendakinya. Itu iradah makhluk. Iradah makhluk iradah manusia diantaranya itu hanya sekedar untuk menempatkan ikhtiarnya untuk melaksanakan daripada kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta iradahnya itu sewaktu-waktu hanya dipakai sambungan saja terhadap perkara yang diinginkan untuk diwujudkannya, untuk diadakannya. Jadi hanya sekedar dipakai sewaktu-waktu untuk sambungan saja. Orang mukmin yang mengimani, yang mengimani dan menggunakan
terhadap iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani sekaligus make atau menggunakan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya dia akan sangat-sangat menyandarkan kehendaknya itu, harapannya itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kehendak dan harapan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Seperti di dalam salah satu doa, Allahumma hdina bima rojautana. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan kami terhadap perkara yang Engkau kehendaki, yang Engkau harapkan terhadap kami, yang Engkau kehendaki, yang Engkau harapkan terhadap kami. Juga di dalam salah satu doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkan hati kami terhadap agamamu. Nah, ini kan ingin dijuruskan atau ditempatkan terhadap sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang mengimani terhadap sifat iradah di Allah itu, dia tidak akan pernah marah terhadap semua peristiwa kejadian yang terjadi terhadap dirinya atau terhadap umum. Itu tidak akan pernah marah terhadap Allah, sebab dia sadar bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dia akan pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan pasrah terhadap semua ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan timbullah sabar, akan timbullah tawakal, akan timbullah syukur, dan seterusnya. Kemudian makna yukhassisu bihal mumkina bil wujud au bil adam. Artinya yang dimaksud dengan yukhassisu bihal mumkina bil wujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan dengan irodahnya, dengan sifat irodahnya terhadap perkara yang mungkin, terhadap perkara yang mungkin adanya, baik untuk diadakan atau untuk ditiadakan. Allah menentukan terhadap kayanya seseorang atau fakirnya seseorang. Allah menentukan pintarnya seseorang atau bodohnya seseorang, dan seterusnya. Jadi terhadap mumkinul wujud. Jadi hubungannya sifat iradah di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menentukan diadakan atau ditiadakannya sesuatu yang mumkinul wujud. Sesuatu yang mumkinul wujud. Sehingga disebut namanya ta'alluq takhsis. Artinya untuk menentukan, sedangkan untuk melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah oleh sifat kudrohnya untuk mewujudkannya itu. Nah, di dalam Tijan itu bahasanya pakai al-mumkin. Ya, al-mumkin. Ya, itu mungkin itu artinya begini. Jadi hubungan daripada atau nyambungnya sifat iradah di Allah ini hanya terhadap perkara yang mungkinul wujud, yaitu terhadap makhluk. Tidak nyambung terhadap perkara yang wajibul wujud, yaitu zat Allah dan sifat-sifatnya. Jadi iradah Allah tidak nyambung terhadap zat Allah dan sifat-sifatnya, dan juga tidak nyambung terhadap perkara yang muhalul wujud, yang mustahil wujudnya. Jadi hanya nyambung terhadap perkara yang mungkinul wujud, yaitu terhadap makhluknya. Iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, para jamaah sekalian, ini kalau di dalam bahasa akidah yang sebenarnya banyak sekali pembahasannya. Ada soluhi kodim, ada tanjiji kodim, dan seterusnya. Ya, ada tanjiji hadis, dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi saya ringkas di sini. Artinya saya ringkas di sini, yaitu sifat iradah di Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah secara ringkasnya, secara globalnya untuk menentukan, ya, untuk menentukan. Jadi yang inti daripada sifat iradah ini adalah untuk menentukan sesuatu yang mungkinul wujud, yaitu ta'alluq takhsis tadi yang disebut. Jadi untuk menentukan. Sekarang makna wadiduha al-karoha, sebaliknya daripada sifat al-iradah adalah al-karoha.
Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu terpaksa. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala terpaksa. Andai kata Allah itu terpaksa, berarti Allah lemah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Andai kata Allah itu lemah, itu sangat-sangat mustahil. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Sebab sudah bukti, sudah nyata, sudah jelas tentang keperkasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, kehebatannya Allah, kekuasaannya Allah, kemampuannya Allah itu sudah nyata dan bukti sama sekali, sudah bukti. Sehingga mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu terpaksa. Andai kata Allah terpaksa, berarti Allah lemah. Nah, Allah itu lemah, mustahil lemah Allah. Allah itu kuasa, Allah maha kuasa. Dalil Qur'annya yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya iradah, berkehendak, memiliki sifat iradah, yaitu fa'alul lima yurid. Allah yang banyak berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Ya, semua ini makhluk ini adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bukti adanya iradah Allah subhanahu wa ta'ala ini makhluk. Saya, kalian, semuanya itu adalah bukti adanya sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana? Tadi kan disebutkan di awal perbedaan antara iradah dengan perintah. Iradah Allah itu membawa kepada izin Allah, sedangkan perintah Allah membawa kepada ridha Allah. Nah, sekarang kita sedikit tambahin. Iradah Allah, kehendak Allah itu bukan perintah. Ya, kehendak Allah itu bukan perintah. Tapi kehendak Allah itu mengakibatkan kepada perbuatan, ya, perbuatan Allah yang disebut dengan izin. Ya, disebut dengan izin, baik yang diperintahkan atau yang tidak diperintahkan. Seperti mana contohnya? Contohnya yang kehendak Allah yang diperintahkan. Seperti imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini adalah kan iman itu diperintahkan dan juga diirodahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dikehendaki Allah dan diperintahkan oleh Allah sehingga membawa kepada ridho Allah. Terus contohnya kehendak Allah yang tidak diperintahkan oleh Allah, seperti kuburnya, seperti mana kuburnya Abu Jahal, ya, kuburnya Abu Jahal. Nah, kuburnya Abu Jahal ini kan iradah Allah, tapi tidak dipikarido atau tidak diridhoi oleh Allah, sebab tidak diperintahkan kubur itu. Ya, memang kehendak Allah, tapi itu tidak diridhoi oleh Allah. Artinya kubur itu tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semuanya, sehingga kita bisa mengamalkan daripada akibat iman kita terhadap sifat iradah di Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya apapun yang terjadi, baik terhadap kita masing-masing, terhadap diri kita masing-masing, atau terhadap lingkungan kita, atau terhadap apapun, semuanya tidak terlepas daripada iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang memang diperintahkan oleh Allah atau yang tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada yang diridhoi oleh Allah dan ada yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita iman terhadap sifat iradah di Allah, maka kita harus benar-benar melaksanakan akibat daripada iman tersebut, yaitu kita harus sabar, kita harus tawakal, kita harus syukur, kita harus ikhlas di dalam beramal, kemudian kita pun harus tawadhu, sebab kita bisa sholat adalah kehendak Allah, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pintar, kita ngerti, kita kaya, kita miskin, kita semuanya adalah itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus wajib hukumnya kita sabar, kita tawakal, kita syukur, kita ikhlas, dan kita tawadhu.
Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan kehendak Allah, maka syukuri. Kalau kita diberi kekayaan, itu kan kehendak Allah, bukan karena kehebatan kita, maka syukuri oleh kita. Kalau kita diberikan kemiskinan, kefakiran, kesulitan, itu pun kan kehendak Allah, maka kita harus sabar. Kan karena itu dari kehendak Allah. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya, semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita berusaha memohon kepada Allah, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, mudah-mudahan sesuai dan pas bareng dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan iman dan Islam kita terus menerus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa dan hati kita. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Atas segala salah dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.